Oke, selamat weekend, long weekend guys. Apa kabar? What's up to the guys, Aduh, November diawali dengan batuk ya. Gimana November? Katanya mau hujan. Gimana? Ya kan? Tapi apapun itu mau hujan, nggak hujan, masuk musim hujan atau mau merah, mau hijau, ya kan? Banyak yang ngomong A, B, C dan segala macam. Tapi emang harus diakui bahwa akan banyak event di bulan November ini, gitu ya. Yang dimana kalian bisa mengantisipasinya lebih cepat tuh guys, gitu ya. Dan nggak panikan gitu ya. Banyak yang nanya di komen di YouTube ataupun di forum saham gua gitu ya, atau di Telegram dan di kelas-kelas gitu ya, nanya, "Om gimana November? Gua harus pegang cash dulu ya," dan segala macam. Kalau menurut gua sih santai aja ya gitu ya, lihat peluangnya gitu ya. Kalau kalian memang swingnya belum mantep gitu ya, masih plus minus dan segala macam, mungkin memang lebih bagus stay out gitu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah ada posisi cuannya oke dan segala macam, ya pasang stop loss aja gitu ya. Dan pasang stop lossnya itu gampang banget menurut gua. Yang penting adalah kuncinya nih ya, daging satu gitu. Jangan hilang duit. Nah, gimana tuh caranya jangan hilang duit ya? Well, kalau lo udah cuan ya protect your cuan dan gitu kan. Nah, oke guys, kita bahas aja sambil karena gue bagi ya part 1 dan part 2 karena agak lama gitu ya gue membahas masalah November ini. Lalu juga ini udah ada yang nunggu gitu ya, cantik bener lagi. Terus ada aduh ya karena banyak penggemar wanita yang protes juga kan. Om, kagak ada gambar laki-lakinya ya. Udah gue taruh dah laki-lakinya bukan gua tapi ya gambarnya ya. Oke guys, jadi kita bahas mengenai potensi profitnya dan potensi lossnya. Tapi gue juga kasih tahu nih, biar kalian tahu di November tuh ada apa aja sih. Kenapa sih November ini banyak orang mengantisipasi gitu ya. Dan kalian bakalan tahu bahwa kenapa sih market kemarin akhir-akhir ini 2-3 hari ini di US di beberapa market stock gitu ya ataupun forex gitu ya agak-agak turun gitu ya. Jadi kalian biar tahu dan apa impactnya ke IHSG gitu ya. Jadi kalian mengerti gitu ya. Jadi jangan sekedar bacot mengenai sebat doang sebat ya kan. Aduh, ya dah. Oke, sip, kita mulai ya guys. Nah, jadi di di ISG ini gue coba analisa mengenai intermarket analisis dan faktor-faktornya gitu ya. Jadi ada event di November satu mengenai Indonesia GDP gitu ya, atau Indonesia Gross Domestic Product gitu ya, yang dimana ini menentukan apakah Indonesia itu masuk resesi atau enggak gitu ya. Banyak yang orang udah predik termasuk pemerintah gitu ya bahwa Indonesia akan masuk resesi di kuarter 3 ini gitu ya. Definisi resesi udah tahu belum? Definisi resesi itu adalah kalau misalnya dalam 2 kuartal berturut-turut gitu ya, year on year-nya GDP-nya minus gitu ya, maka negara tersebut dikatakan masuk resesi gitu ya. Indonesia kemarin di kuartal 2 udah declare bahwa GDP mereka minus gitu ya karena ada lockdown dan segala macam Covid dan segala macam, minus 5,32 gitu ya. Nah, apakah kita akan minus lagi? Menurut saya kita wait and see besok tanggal gongnya tanggal 5 November gitu ya nih ya. 5 November kita akan ada gong ya bahwa BPS ya, Biro Pusat Statistik gitu ya dari pemerintah akan declare nih apakah GDP kita minus atau enggak gitu ya. Di mana Om bisa lihatnya? Di YouTube juga ada. Kalian tulis aja Biro Pusat Statistik. Nah, itu ada tuh. Ya, kalau mau ikutan gitu ya, biasanya jam jam 12 tuh udah mulai rame gitu ya. Rame di situ banyak komentar-komentar spekulan. Ya. Nah, jadi minus
gitu ya. Ekspektasinya nantinya juga minus juga gitu ya. Minus 1,2. Tapi kalian jangan lihat seperti itu ya guys gitu ya. Kalau menurut gua harus dilihat adalah minusnya tambah gede apa tambah kecil gitu ya. Kalau minusnya tambah kecil gitu ya, berarti ada perbaikan. Kalau ada perbaikan, ekonomi kita akan membaik dan akan rolling lagi gitu ya. Dan kalau akan rolling lagi, menurut gua it's good for the market, it's good for the economy, it's good for us gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Kita tunggu tanggal 5 November jam 4. Nah, itu salah satunya. Tapi ingat ya guys ya, Indonesia itu tentunya ini buat masuk juga ke topik another topik gitu ya. Indonesia itu mengandalkan ekspor dan importnya gitu ya. Dan gejolak negara yang ada di ekspornya, negara ekspor tujuan kita kebanyakan maka akan mempengaruhi perekonomian kita juga dan pesimisme dan optimisme yang akan ada di IHSG ya. Nah, cuman ini gue cuman mau kasih data aja nih guys gitu ya. Data ini ada di apa namanya dari sumber Trading Economics gitu ya. Yang dimana apa namanya export by country itu kita itu paling besar ke Cina gitu ya. Ekspor coal, ekspor apa beberapa nah ya. Lalu ke Amerika gitu ya, malah Amerika 2 ya, dan perbandingannya jauh sekali. Lihat ya, 10 juta billion 10 juta billion 10 billion dollar ya, 10 billion dollar guys, billion dollar gitu ya. Nah habis itu Jepang dan segala macam gitu ya, dan ada Singapura gitu ya, kecil-kecil banyak importnya banyak ekspornya. Nggak mungkin dia trade ke sana lalu dikemas lagi oleh para Singaporeans gitu ya. Oke. Nah, setelah itu jadi kalian bisa tahu ya bahwa apa namanya kita banyak ekspor ke Cina. Nah, yang kedua adalah US election ya. US election ini sangat apa namanya menentukan dalam rencana kerja atau kedepannya kita dalam 5 tahun gitu ya. Yang dimana di dalam 5 tahun itu siapa sih yang akan kepilih gitu ya, Mr. Trump or Mr. Biden gitu ya, the Sleepy Joe or the Budget T. Ya. Nah, kenapa berpengaruh? Karena satu, program-program kerjanya mereka guys gitu ya, yang ada di sini ya. Program-program kerja mereka US election itu apa namanya penting gitu ya, terutama yang ini nih ya. Pertama mengenai trade gitu ya, yang dimana mungkin Trump mungkin akan lebih keras gitu ya, Mr. Biden mungkin akan balik lagi ke koalisinya gitu ya, ke UK, ke apa namanya Europe, Prancis dan segala macam untuk pressure Cina gitu ya. Tapi juga yang paling penting adalah ini guys ya, climate change gitu ya. Most of the country banyakan sekarang menuju ke renewable energy atau energi yang bisa terbaharui gitu ya. Yang dimana Biden udah ngomong bahwa dia by 2050 gitu ya, by 2050 dia akan melaksanakan hal tersebut dan berharap bahwa rencana kerjanya dia 2050, I don't know whether he's still in place gitu kan, tapi kayaknya enggak gitu ya, tapi dia berharap targetnya 2050. So, kenapa ini penting? Karena berharap bahwa apa namanya? Karena masih panjang gitu ya, sustainability ini berarti dia masih akan bergantung kepada energi yang sekarang konservatif. Ada oil, fuel, coal dan segala macam, gas gitu ya. Nah, apa namanya, lalu dia juga apa namanya mulai fokus ke infrastruktur, both of them gitu ya. Jadi apa namanya, karena infrastruktur mungkin akan berpengaruh pada komoditi-komoditi seperti baja, coal dan segala macam gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan, dan most likely dari hal-hal ini gitu ya, udah banyak yang mempredik bahwa Trump akan nggak kepilih lagi gitu ya. Tapi anyway, kita harus berharap bahwa how is the big impact to us gitu ya, karena apa namanya
kita juga akan ekspor ke mereka gitu ya. Lalu juga basically dari hal-hal seperti ini, dari job wages dan segala macam, apalagi Biden katanya akan raise minimum wages naik gitu ya, yang dimana ini adalah UMR-nya mereka gitu ya, yang dimana kalau ingat ya, UMR naik, inflasi juga naik biasanya ya. Nggak mungkin UMR naik harga kagak naik ya kan gitu, semua mau cuan ya nggak. Nah, jadi guys, ini sesuatu hal yang bisa kita tunggu gitu ya. Jadi kalau menurut gua satu, zero emission gitu ya, itu satu. Mungkin akan ada komoditi yang akan naik ya, apalagi mungkin lebih banyak mobil-mobil dengan electrical. Ya, diingat loh, dicatat loh ya kan. Terus abis itu juga infrastruktur gitu ya, bisa diingat juga gitu ya, dan inflasi. Kalau inflasi naik, apa yang naik ya gitu ya. Duit banyak, apa yang harus naik harganya? Oke, mungkin emas kali gitu ya. Nah, oke. Nah, itu yang kedua gitu ya. Yang ketiga adalah stimulus. Stimulus Amerika belum ada kejuntrungannya gitu ya, dan market saat ini nunggu banget gitu ya, udah hampir 3 bulan nunggu mana ini stimulusnya gitu ya, yang stimulus yang benar-benar highly impact gitu ya, yang akan keluar dari DPR-nya US gitu ya, yang dimana akan impact ke industri gitu ya, impact ke people dan segala macam. Nah, mereka berharap dengan election ini ada kejelasan nih, karena banyak kan tarik menariknya nih gitu ya, dari DPR-nya antara Republican dan Democrats gitu kan. Jadi mungkin dengan election ini tatanan House of Reps-nya udah mulai benar gitu ya, House of Senate-nya udah mulai benar, kejelasan mengenai stimulus yang akan dikeluarkan juga lebih benar gitu ya, dan itu pengaruh semuanya, nungguin semua gitu ya. Walaupun begitu guys gitu ya, yang kedua adalah mengenai fase ketiga vaksin, yang dimana sekarang fase ketiga vaksin dan COVID wave itu sangat berpengaruh gitu ya. Mungkin udah ada yang bilang bahwa fase ketiganya belum selesai om, baru akhir tahun selesai. Yes, oke. Tapi kesuksesannya itu yang ditunggu-tunggu oleh orang gitu ya. Apakah memang benar-benar vaksinnya akan tokcer atau nggak tokcer? Apakah we still going to do a new normal or back to normal ya kan? Nah, yang dimana orang berharap bahwa dengan normal apapun roda perekonomian bisa adjusting dan bisa jalan gitu ya. Kalau menurut gue sih, as soon as the good news from the healthcare, harusnya akan banyak impactnya ke market gitu ya, either itu US market, IHSG dan segala macam. Remember, berarti saham-saham yang berhubungan seperti Tante Suntik ya kan, KF, Inaf dan segala macam, IRA gitu ya, itu masih bisa dilihat-lihat. Tetapi tentunya karena saham-saham tersebut banyak kan sekarang di hold oleh gitu ya, beda-bedaan. Jadi kalau menurut gua direview lagi pergerakannya gitu ya. Jadi jangan terlalu kesusu, apalagi nanti belinya di pucuk. Oke. Fase COVID wave gitu ya, bulan minggu ini kalau nggak salah mulai beberapa negara di Eropa seiring dengan datangnya winter, mulai banyak orang yang sakit gitu ya, dan mulai banyak yang ribuan gitu yang sakit. Mereka banyak yang menutup diri, dan hal ini akan impact ke kita juga gitu ya. Apakah ekonomi akan mulai melesu dan segala macam, kita lihat gitu ya perkembangannya di minggu-minggu ke depan gitu ya. Jadi menurut gua first week of November akan sangat menentukan buat kita
gitu ya. Nanti akan gue kasih tahu dari berbagai macam analisa yang gue punya. That's why gue bikin part 1, part 2 biar teman-teman ngerti secara makronya seperti apa gitu ya. Dan nanti biar tahu nih, oh gue kayak begini mendingan stay out atau stay away, atau gue ngambil dari yang koreksi-koreksi gitu ya. Nah, guys, buat kalian view aja gitu ya. Gue tadi udah kasih tahu bahwa Cina memang leading ekspornya kita gitu ya, leading go to country-nya kita atau negara sasaran terbesarnya kita gitu ya. Lalu yang kedua adalah ini guys. Ya. Ini gue ambil dari Bloomberg gitu ya. Yang menurut gue sangat penting sampai 5 tahun ke depan, karena 5 tahun ke depan sudah banyak negara-negara aside Amerika gitu ya yang sudah menentukan rencana rencana pembangunan 5 tahunnya mereka atau development 5 tahunnya mereka, kayak Cina, Indonesia juga ada dan segala macam. Yang dimana sampai 2025 this is their projection gitu ya. 27%, almost 30% Cina akan menyumbang GDP dari seluruh global gitu ya. Lalu kemudian the biggest country lah India juga yang almost a billion manusianya gitu ya. Lalu US gitu ya 10% gitu ya. Lalu interesting to say the number 4 ya adalah ours truly gitu ya, adalah Indonesia, yang dimana we are going to be very big country yang menggerakkan roda perekonomian Indonesia gitu ya. What I hope for, yang saya harapkan adalah negara ini menjadi too big to fail. Di saat dia mau fail, banyak negara-negara yang akan akan menopangnya gitu ya, karena banyak yang bergantung di negara tersebut gitu, terutama seperti komoditi-komoditi yang kita hasilkan, lalu juga import yang kita berikan dan segala macam gitu ya. Nah, jadi you are at the right time at the right country kalau menurut gua gitu ya. Karena kalau misalnya di India, US gitu ya, mungkin persaingannya banyak gitu ya. Sedangkan di Indonesia you are almost on the top of the chain gitu ya. Lo tahu lo tahu stocks, lo tahu beberapa financial instrumental gitu ya, and you are at the bottom right now gitu ya, di ujungnya resesi gitu ya. Jadi kalau menurut gua you are at the right time. Belum tentu anak lo atau yang baru mau belajar 3 tahun ke depan dan segala macam bisa mengalami hal ini gitu ya. Banyak yang akan ngomong nantinya, mungkin kalian juga akan ngomong, oh kita akan nunggu lagi siklus 10 tahun atau 8 tahun atau 20 tahun lagi. Now is the time gitu ya. Kita nggak tahu what happen in the future gitu kan, apa yang terjadi di masa depan, tapi now is the time. Tapi juga akan menentukan adalah diri kalian sendiri. Kenapa? Karena kalau kalian miss gitu ya, cuman bergulat dengan esbat, kabak, premium yang fokusnya cuman gorengan-gorengan sesaat dan segala macam. Guys, I'm telling you, you are missing the point gitu kan, karena the golden moment yang ada sekarang it will not happen again gitu ya. It will not happen again, dan mungkin akan berulang di saat lo udah punya anak, punya cucu, or punya istri gitu ya, atau punya selingkuhan mungkin gitu ya. Oke. Nah, itu yang kedua, yang kesekian gitu ya. Dan gue mau kasih tahu nih sama kalian gitu ya. Satu adalah mengenai seberapa impact sih kita dengan market di Cina gitu ya. Nah, ini gue udah kasih analisanya dengan indikator namanya adalah corrective analysis gitu ya, dimana semakin tinggi koreksinya sampai correlation coefficientnya mendekati 1, maka dia semakin impact gitu ya. Saya bandingkan ini dengan Indonesia dengan Dow Jones gitu ya. Sebenarnya kalau boleh saya kasih tahu di sini, mana ya? Is it this one? Or this one? Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini ya,
Ini saya pakai Dow Jones dulu sebentar. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya mungkin karena ini turun karena kita lagi libur ya, tapi di sana jalan. Ya, overall, ya kita itu kurang lebih ya on daily basis itu miripnya 89-80 gitu ya, kurang lebih ya. Nah, di sini ya, kurang lebih ya kita pergerakannya nggak terlalu sama-sama banget lah. Jadi kalau orang ngelihat bahwa oh udah main Dow Jones atau gimana gitu kan, apa namanya? Nggak ini banget gitu loh. Masih ada poin 0,2 atau 20% yang nggak sesuai menurut gua, dan ada 20% yang nggak ini. Sama juga dengan S&P 500 gitu ya. Yang dimana 70% gitu ya, kurang lebih ya. Gitu ya, 70-80. Nah, masih ada 0,8. Jadi kalau dia merah, belum tentu kita masih ada 20% bahwa kita merah. Tapi kalau ada beberapa market yang merah, mungkin kita akan ngikut. Karena nggak mungkin, kita market paling kecil bos, gitu kan. Kapitalisasinya nggak banyak gitu kan. Sama Apple aja, seluruh IHSG digabung masih gedean Apple, men. Ya kan? Nah, jadi kalau menurut gua, kita harus lihat juga nih, harus tahu. Jadi jangan terlalu panik. Kemarin merah, apakah besok merah? Belum tentu guys, gitu ya. Tapi kalau gua kasih tahu juga bahwa kalau kita masuk ke Hang Seng, ya di capital market in Hong Kong, gitu ya. Nah, ini lebih apa namanya? Lebih ngikutin kita. Hampir 90% gitu ya, 0,91 itu yang paling mirip gitu ya, yang akan apa namanya lebih kita ngikut gitu ya. Dan menurut gua ini lebih penting nih kalau kita liatin gitu ya. Jadi kita banyak berkorelasi ke sana. Ingat, importnya juga korelasi ke sana, ya kan, ke Cina, Hong Kong dan segala macam. Yang ini juga begitu gitu kan, berkorelasi ke sana. So, nggak usah panik kalau Dow Jones-nya turun gitu, walaupun mungkin Hang Seng-nya atau China-nya juga banyak kan importnya ke Amerika. Tapi in other way, menurut gua kita harus bisa ngelihat lebih jelas kenapa, ya. Dan hal ini juga kalian bisa terapkan di saham-saham kita. Kayak misalnya, apakah dolar indeks dengan import barang farmasi berkaitan langsung atau enggak? Nah, yang hal-hal kayak gini guys, gue kemarin udah gue ajarin dan gue udah taruh di video nih. Ya, di videonya ada di mana? Nih videonya di sini, tinggal lo search korelasi koefisien, kalau nggak salah korelasi gitu ya. Lo search. Nah, kalau nggak salah itu nih, mana ya? Korelasi. Ya. Nah, jadi lo ketik koefisiennya guys. Nah, di sini akan keluar nih, gitu ya, korelasi indikator. Oke? Nah, di sini akan ada, kalian boleh baca di sini. Menurut gue penting banget biar kalian tahu. Nah, timah sama oil sama AKR sama Akra sama Elsa banding lurus nggak? Timah sama Tins berbanding lurus nggak? Dan segala macam. Atau Ali dan segala macam. Oke? Nah, itu satu guys. Jadi menurut I'm trying to prove my point bahwa kita lebih berpengaruh pada Hang Seng gitu ya. Yang kedua adalah nih, analisa tadi gue udah bikin analisa berdasarkan US election gitu ya. Yang kedua adalah ini yang paling penting nih, karena gue ngomong bahwa Cina lebih berpengaruh kepada kita dibandingkan US gitu ya. Jadi kalau nonton film mungkin US gitu ya, tapi kalau ekonomi lihatnya ke Cina. Nah, ini adalah rencana kerja 2025-nya China yang baru keluar kalau nggak salah bulan Oktober ini. Nah, di sini guys, di sini
Ini kita lihat nih, fokusnya mereka adalah energy saving gitu ya, farming, electrical equipment, dan IT gitu ya, yang dimana apa namanya, bukan infrastruktur lagi gitu ya, walaupun ada railway equipment dan office equipment gitu ya, ocean gitu ya, tapi ini adalah merupakan sesuatu hal yang kita bisa lihat dan impactnya ke ekonomi kita gimana gitu ya. Jadi kalau menurut gua, industri-industri selain tambang, selain batu bara gitu ya, boleh dilihat-lihat. Contohnya apa Om? Nikel gitu ya. Menurut gua pemerintah udah bagus banget mau menghilirisasi menghilirisasi produknya gitu ya. Dan kalau memang benar gitu ya targetnya bahwa ke sini gitu ya, mungkin akan ada peningkatan produksi gitu ya ke sana gitu ya. Dan kalau menurut gua juga yang bikin orang luar selain di Cina itu apa namanya, ketakutan adalah mereka try to create it sustain di dalam mereka sendiri gitu ya. Jadi apa namanya, mereka lebih self preserve gitu ya. Mereka akan menyediakan sendiri gitu ya, dan dimana buat yang nggak punya komoditinya pasti bingung gitu ya, tapi untungnya kita punya komoditinya. So that's why we are hoping, dan kita berharap bahwa beberapa hal yang di sini kita bisa provide gitu ya. Contohnya adalah tambang-tambangnya kita gitu ya, either itu timah, nikel, dan segala macam. Kita bisa lihat dari situ apakah memang sesuai gitu ya. Dan menurut gua lebih gampang membacanya punya Cina pembangunan dibandingkan apa namanya, Amerika gitu ya, karena Amerika belum jelas gitu ya, sedangkan Cina udah lumayan jelas dan pemimpinnya itu juga gitu ya. Apakah gue menjagokan Cina? Men, selama the do it running well, I don't care, right gitu. Nah, yang ketiga adalah guys ya, tadi udah gue bilang gitu ya, jadi kita bisa lihat ke sana. Nah, gue akan mengasih ke kalian. Jadi November ini gimana Om? Ya biar kalian tahu dulu perspektifnya. Nah, November ini guys, gitu ya. November ini kalau menurut gue, satu ya, yang kita bisa lihat adalah apa namanya, chartnya. Ya, pertama kalian bisa lihat chart IHSG, gitu ya. Kemarin gue udah bikin nih chart IHSG, kalian mungkin udah tahu ya, bahwa dari apa namanya, dari statistikalnya gitu ya, kita melihat bahwa IHSG itu November biasanya merah gitu ya. Nih, gue taruh di sini ya. Tadi juga ada di gambar gitu ya. Merah kebanyakan. 20% dari 5 tahun ke belakang merah gitu ya. Even ke belakangnya lagi, etus atau di videonya gue yang sebelumnya juga udah gue kasih lihat gitu ya, bahwa dia kebanyakan merah gitu ya. Nah, tetapi ada beberapa saham-saham yang mungkin hijau di November ini. Ya, di part kedua gue akan kasih tahu tuh saham-sahamnya apa aja gitu ya, dan kalian boleh lihat di situ apakah make sense atau enggak. Let's see gitu ya. Nah, dari sini guys, dari sini kita bisa melihat bahwa dia merah semua, tapi gue taruh di sini juga ya, berapa banyak sih kemungkinan merahnya gitu ya, dari yang sebelumnya. Nah, gue drill down ini pertama dari apa namanya, dari sini ini guys ya. Sebentar. Nah, oke. Nah, kalau lo lihat guys, di sini gue lihat dari kejatuhan crash market gitu ya. Sebenarnya market kita tuh udah mulai naik ya, balik gitu ya, dari kejatuhan itu udah banyak loh yang plus gitu ya. Yang paling belakang ya, ada yang jagoin properti, tapi menurut gua paling lelet ya, itu masih nunggu gitu ya, masih 3,45 nih ya. Gua tarik dari sini sampai ke sini guys gitu ya, sampai akhir bulan ini. Agri merupakan yang paling bagus gitu ya, which is di lead oleh Ali dan segala macem gitu ya. Basic industry menurut gua oke gitu ya, oke banget gitu ya.
Leadingnya siapa Om? Ya, leadingnya yang itu-itu aja gitu ya. Kalian bisa lihat. Lalu mining gitu ya, non batu bara. Menurut gua ada si emas, si Inco dan yang lain-lain gitu ya, Antam dan lain-lain gitu ya. Itu juga lumayan gitu ya. Lalu finance gitu ya. Dan menurut gua we can stick to the best five aja gitu ya. Satu, dua, tiga, sorry, satu, dua, tiga, empat, lima gitu ya. Dan menurut gua kalau misalnya hal ini bagus banget dan average-nya 22% IHSG, kita cari yang try to beat the IHSG. Siapa yang beat IHSG menurut gua adalah satu finance, dua mining, tiga basic industry, empat agri. Ya kan? Apakah kita akan ngambil yang properti dan yang lain? Kalau menurut gua ya, boleh komposisinya lo ini, tapi kalau gua gitu ya, kita lihat dengan korelasinya dengan IHSG dan menurut gua lebih cocok yang 4 di atas atau 5 di atas itu. Ya. Nah, jadi kalian bisa lihat nih, find the leading yang ada di situ. Gimana cara cari leadingnya, Om? Apa namanya? Cari yang capnya gede aja, guys. Ya, dengan capnya yang gede, lo akan terhindar dari yang goreng-gorengan gitu kan. Tapi mungkin agak lambat, tapi kalian gak gemeteran. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah gue juga lihat, gue analisa berdasarkan weekly gitu ya. Kalau kemarin selalu bilang November merah. Oke, drill down lagi guys. Jangan cuma percaya berdasarkan orang ngomong, gitu kan? Drill down and then what's going to happen adalah kita back to the basic, adalah kita balik ke chart. Balik ke chartnya ya, kita lihat ya. Kalau minggu pertama, jadi gue udah tanda ini sampai ke 2008 kalau nggak salah gitu ya. Minggu pertamanya November itu akan menentukan ya. Kenapa menentukan? Karena kalau dianya merah gitu ya, dan minggu kedepannya merah lagi, udah selesai nih. Ya, bakalan merah terus gitu ya. Dan kalau dia naik gitu ya, minggu pertama naik, ada kemungkinan 60-50% bahwa dia akan naik terus. Minggu pertama ya. Yang kedua kalau misalnya minggu pertamanya merah, minggu keduanya hijau gitu ya, akan ada doji lah, mulai akan kayak begitulah gitu ya. Nah, ini gue kasih lihat ya. What happen ini adalah tadi gue tandain gitu ya, gue udah analisa gitu ya. Jadi kalau dua merah selesai, kalau dia hijau merah gitu ya di minggu kedua. So, apa yang gue sarankan buat para swing trader? Tunggu ya, wait and see. Buat copet sih monggo lah ya gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak begini ya, tunggu gitu ya. Nah, nih udah terjadi gitu ya, apalagi kalau merahnya dalam gitu ya, lumayan gitu ya. Naiknya nggak seberapa gitu ya. Terutama yang mirip-mirip adalah di bulan 2008 nih gitu ya. Kalau dia dalam, karena 2008 kenapa paling mirip? Karena dia itu election juga US gitu ya. Jadi determine juga gitu ya, dan alhamdulillah dia naik nih gitu ya. Nah, jadi kalau menurut gua tunggu minggu ini, kemungkinan besar kalau menurut gua dari probability-nya ya akan merah. Seminggu ini mungkin akan merah gitu ya. Tapi kita lihat kalau ada keajaiban IHSG ternyata menurut orang-orang nggak ada masalah, GDP-nya udah kita tahu dan segala macam naik hijau gitu ya. Terutama setelah tanggal 5 November gitu ya. Menurut gua 5 November itu hari apa? Rabu ya guys. Kamis gitu ya. Nah, menurut gua oke gitu ya. Tapi kalau gua ngelihatnya adalah kemungkinan besar mungkin merah, dan kita lihat nih gitu ya. Nah, itu dari gua gitu ya, dan tadi udah gua kasih tahu sektor-sektornya apa aja gitu ya. Dan kita juga bisa lihat dari dari botnya kita bisa lihat bahwa sebenarnya yang ini nih, finance, basic industry, dan agri ya, yang menurut gua very sure bet gitu ya di sektoralnya gitu ya. Dan menurut gua bagus banget kalau kita bisa ambil dan cari yang benar-benar oke gitu ya. Nah, itu aja
kita sambung saham-sahamnya, kita bahas di part kedua. Oke? Thank you guys. See you. Have a good weekend. Lagi kita sambung ke berikutnya. Bye.